Pelayan memberitahu Kesari bahwa Anjana telah diberi racun. Anjana terbaring di tempat tidurnya. Warnanya telah berubah menjadi biru. Kesari mengirim pelayannya untuk membawa tabib terbaik. Semua orang terus menjaga Anjana siang dan malam. Semua orang tegang karena Anjana tidak kunjung sembuh. Kesari yakin tidak akan terjadi apa-apa pada istri dan anaknya. Tidak ada gigitan ular. Mereka tidak dapat memahami apa yang menjadi penyebabnya. Tabib kerajaan masih belum datang. Kesari menjadi tegang. Ia memikirkan sebuah ide. Kesari menyarankan untuk membuat sebuah doa bersama. Pelayan yang sama juga setuju dengan rencana cadangan. Kesari sedih melihat istrinya dalam kondisi seperti itu. Kesari membelai pipinya. Anjana dalam keadaan tidak sadar, mengigau memikirkan Dewa Shiva dan seorang bayi. Anjana berbicara dan memikirkan apa yang telah dia lalui untuk memiliki bayi ini. Kesari berbicara padanya. Kesari berkata kamu akan segera baik-baik saja. Kesari berbicara dengan Anjana tentang bayi mereka. Kesari meyakinkannya bahwa dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada bayi mereka. Untuk membuatnya sadar, Kesari terus berbicara tentang bayinya. Bagaimana keadaannya dan rintangan yang mereka lalui hingga diberkati bayi tersebut. Anjana mengigau dan membicarakan mengenai berkat-berkat yang diberikan oleh para wanita yang merupakan penyamaran para dewi dan memberitahu suaminya. Anjana kemudian pingsan. Kesari hanya bisa menangis. Kesari mendongak ke atas dan berdoa kepada Sang Narayan untuk keselamatan istri dan bayinya. Narayana sedang bermeditasi. Dewi Laksmi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tabib yang sama membawa sesuatu, kemudian ia merasa pusing dan pingsan. Dewi Laksmi datang ke sana dengan menyamar sebagai wanita yang sama. Dia menyarankan Kesari untuk membawa dan menjemput tabib itu sendiri. Saya yang akan mengurus Maharani sampai saat itu. Kesari kemudian pergi. Dewi Laksmi kembali ke bentuk aslinya segera setelah Kesari pergi. Sang Dewi duduk di samping Anjana dan menyentuh kepalanya. Sebuah bejana muncul di tangan Ibu Laksmi. Dia mencampurkan sebuah tanaman khusus ke dalam air dan memberikannya kepada Anjana. Sang Dewi juga membuat Anjana memuntahkan racun tersebut. Bayi Hanuman juga berubah menjadi normal di dalam rahim. Anjana menjadi normal kembali. Ibu Laksmi duduk di sana di sampingnya menjaga Anjana selama ini. Bayi Hanuman juga kembali sehat. Dewi Laksmi tersenyum melihat keadaan Anjana. Ia bangkit untuk pergi ketika ia menemukan Narayana berdiri di sana. Sang Narayan tersentuh oleh sikapnya. Narayan berkata bahwa sudah terkenal bahwa seluruh dunia berdoa kepadamu saat kamu berdoa untuk menjaga dan merawatku. Tapi malam ini Anda telah merawat orang lain. Rahasia apa ini? Dewi Laksmi mengatakan itu adalah tugas saya untuk menyelamatkan Anjana dan putranya. Narayana meyakinkannya bahwa Anjana dan putranya baik-baik saja sekarang. Hal ini sebenarnya akan menjadi anugerah bagi sang bayi. Bayi Hanuman di dalam rahim juga bersujud di hadapan Sang Narayan. Narayana tersenyum melihat tingkah Hanuman. Rintangan di masa depan juga akan menjadi jalan menuju kesuksesan untuk Anjana tercinta. Jamwati bertanya kepada Rukmini mengapa dia berkata demikian. Rukmini berkata bahwa Hanuman terlahir untuk melindungi Sri Rama, jadi sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menjaganya. Malam itu, saya sebenarnya hanya melayani suami saya dengan merawat Anjana. Anjana dan Kesari sedang tidur. Dewa Shiva datang ke sana. Mahadewa memegang seekor bayi wanara di tangannya. Dia menyuruh Anjana untuk bangun. Jiwa Anjana berjalan ke arah sang dewa. Anjana kemudian berlutut di hadapannya. Mahadewa menunjukkan bayi di tangannya. Dewa Shiva berkata ini adalah anakmu satu-satunya. Ini adalah bayi yang sama yang untuknya kamu harus datang ke bumi dari surga. Bayi yang untuknya kamu harus tetap tidak memiliki anak untuk waktu yang lama. Bayi yang sama yang untuknya kamu telah melakukan meditasi selama 12 tahun. Ini adalah bayi yang sama yang dilahirkan untuk kelak membantu Narayana dalam bentuk manusia. Anda dan Kesari akan dikenang sepanjang masa karena dia. Saya memberikan Sari kemampuan dan kekuatan saya melalui bayi ini. Anjana mengambil bayi itu darinya.
Sang dewa menghilang setelah memberkatinya. Anjana kemudian bangun. Dia melihat sekeliling dan bisa merasakan kehadiran Mahadewa. Kesari terbangun dan mendengarnya memanggil Mahadewa. Anjana menceritakan mimpinya kepada Kesari. Kesari mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa bayi mereka akan segera lahir. Anjana sangat gembira. Keesokan paginya, Anjana berjalan ke balkon. Dia memanjatkan doa-doanya kepada matahari yang sedang terbit ketika dia merasakan sakit yang luar biasa. Anjana berbaring di tempat tidurnya. Kesari sedang berdoa di pura. Anjana memanggil nama Dewi Parvati. Ibu Parvati mengirimkan berkatnya dari Kailas yang membuat seluruh istana menyala. Sankat Mochan Hanuman akhirnya lahir di kerajaan Chaitra Shukla Purnamasi, Magha Nakshatra, pada hari Selasa. Anjana terbangun dan mendengar seseorang bayi tertawa. Ia membuka matanya dan melihat bayi yang terbaring di sampingnya di tempat tidur. Cahaya terang luar biasa memancar dari bayi itu. Dia tersenyum tetapi juga sedikit dibutakan oleh cahaya itu. Ia bangkit untuk melihat lebih dekat ke arah bayinya. Kesari juga melihat cahaya terang yang datang dari kamar Anjana. Semua orang di surga berbahagia dengan kelahiran Hanuman. Alam juga ikut tersenyum. Semua dewa dan dewi memberkati sang bayi. Kesari memanggil Anjana karena ia tidak bisa melihat di antara cahaya terang Hanuman. Entah bagaimana dia mencapai sisinya. Kesari bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak bisa melihat apapun karena cahaya ini. Anjana mengatakan kepadanya bahwa ini adalah keajaiban putra mereka. Dia berterima kasih kepada Dewa Siwa dan memohon untuk membiarkan mereka melihat putra mereka. Anjana memohon dan meminta agar sang dewa tetap memberkati kami sedemikian rupa sehingga putra kami tetap menjadi ajaib tetapi kami sebagai manusia juga dapat melihatnya. Dewa Siwa mendengarkan doanya. Anjana dan Kesari sangat takjub melihat bayi Hanuman. Hanuman telah dihiasi dengan semua perhiasan. Anjana akhirnya tersenyum saat dia memperhatikan sosok bayinya. Sri Krishna mengatakan bahwa Anjana dan Kesari akhirnya mendapatkan seorang bayi laki-laki. Itu semua seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka. Anjana memegang jari-jari kecil Hanuman. Ia kemudian memeluk bayinya. Kesari melihat dengan gembira. Jamwati memberikan pujian kepada Dewi Rukmini dan Dewi Lakshmi yang telah menyelamatkan Anjana dan bayi Hanuman. Subali telah melakukan segala upaya untuk memastikan Hanuman tidak lahir. Anda telah membantu semua dewa dengan menyelamatkan ibu dan bayinya. Para ratu mengucapkan terima kasih banyak. Kesari dan Anjana terpesona oleh keindahan putra mereka. Saya belum pernah melihat bayi yang begitu lucu. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Apakah Anda pernah melihat bayi seindah ini? Anjana menyangkal. Kesari tahu bahwa anak mereka sangat berbeda dari yang lain. Kita harus memberinya nama. Kesari berbicara tentang ritual. Dia mengingatkannya tentang upacara rahasia mereka untuk menyimpan masing-masing nama rahasia untuk bayi itu. Pasangan itu mulai berpikir. Kesari dan Anjana ingin menyimpan nama bayi mereka dengan nama masing-masing. Mereka berdua memutuskan dua nama yang berbeda. Kesari memilih Anjanaya sementara Anjana tetap pada nama Kesari Nandan. Narada akhirnya muncul di sana. Pasangan itu menyapa Narada dan menawarkan tempat duduk. Narada berkata bahwa dirinya datang untuk menemui bayi mereka. Narada menggendong bayi tersebut sambil duduk dan mengucapkan shloka pujian. Narada berkata kelak anakmu tidak akan terpengaruh oleh apapun seperti cuaca, usia, atau dosa apapun. Anakmu akan selalu bahagia.
Dia tidak akan pernah sedih atau kehilangan pengetahuan. Dia akan selalu sehat. Anjana merasa sangat bahagia. Narada juga memberitahu mereka bahwa putra mereka akan memiliki banyak nama. Anda telah melakukan upacara penamaan rahasia. Kesari mengatakan bahwa kami masih belum mengkonfirmasi satu nama. Narada setuju. Narada berkata anak kalian telah mendengar kedua nama itu berkali-kali sehingga dia menerima keduanya. Orang tuanya kagum melihat bayi mereka bereaksi terhadap kedua nama tersebut. Narada menunjukkan bahwa nama-nama ini bukanlah rahasia lagi karena tidak ada yang bisa disembunyikan ketika ia muncul di sana. Kedua nama ini akan dikenang sepanjang masa. Orang-orang akan meneriakkan nama-nama ini selama berabad-abad. Nama Agung Kesarinan dan Hanuman Putra Anjanaye. Semua dewa dan dewi menatap bayi Hanuman dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semua dewa memberkati sang bayi. Di Dwaraka, Satyabhama tidak dapat memahami apa yang dilakukan oleh Narada. Kadang-kadang, dia mengisi telinga Subali untuk melawan Hanuman sementara saat berikutnya, dia datang untuk memberkati bayi Hanuman. Dia sangat membingungkan. Shri Krishna mengatakan bahwa Narada adalah salah satu dari 17 putra Brahma. Dewa Brahma telah menciptakan semua putranya melalui kemampuan mentalnya, dan dari berbagai bagian tubuhnya. Narada lahir dari pangkuan Brahma sementara putranya yang lain, Daksha, lahir dari ibu jarinya. Dua putra dari seorang ayah yang memiliki sifat berbeda. Perbedaan mereka menjadi alasan bagi sikap Narada. Narada tidak memiliki keterikatan apapun terhadap dunia karena kelahirannya di masa lalu. Narada memilih jalan pengabdian kepada Tuhan. Sementara Prajapati Daksha mendengarkan ayahnya dan menikah. Daksha membantu ayahnya dalam mengurus dunia dengan menjadi raja di bumi, tetapi dia menjadi sombong dalam prosesnya. Dia berubah menjadi seorang yang pemarah dan keras kepala serta sangat membenci Mahadewa. Kilas balik menunjukkan Daksha mengatakan kepada semua anak laki-lakinya untuk menikah karena mereka sudah cukup umur untuk melakukan hal yang sama. Saya ingin kalian semua dan seluruh keturunan kalian membantu saya dalam pekerjaan saya. Seorang anak mengajukan keberatan. Sang anak berkata dirinya juga ingin menjadi seorang pertapa suci seperti kakak-kakaknya. Daksha berbicara tentang kitab suci. Ini adalah dharma utama kalian untuk mematuhi kata-kata ayah kalian. Anak laki-laki lain menyebut nama paman Narada dan jalan yang dipilih Narada yang membuat Daksha sangat marah. Daksha berkata Narada telah mempengaruhi kakak-kakakmu terhadap jalan hidup pertapa. Krishna menceritakan bahwa Narada telah berbicara dengan 5 anak laki-laki Daksha tertua Daksha dan mereka memilih untuk menjadi sanyasi. Narada tidak bersalah. Mereka memang cenderung ke arah pertapa karena karma kelahiran sebelumnya. Daksha mengatakan kepada putranya bahwa dia bahagia dan kaya karena dia adalah seorang pria yang sudah menikah. Ini adalah perintah saya bahwa kalian semua juga harus menikah. Jauhi Narada itu. Jangan biarkan dia mendekatimu, jangan hiraukan dia sama sekali. Daksha kemudian pergi. Narada muncul di sana saat itu. Anak-anak Daksha melihat ke arah yang berlawanan. Mereka mengatakan kepadanya apa yang baru saja diperintahkan oleh ayah mereka. Narada melihat mereka dengan geli. Narada bertanya mengapa Prajapati Daksha tidak selalu bahagia meskipun ia adalah seorang pria yang sudah menikah. Anak-anak Daksha kemudian menoleh ke arahnya. Narada bertanya, pernahkah Anda melihatnya marah atau tidak bahagia? Anak-anak bercerita bahwa ayah mereka hampir selalu marah. Narada beralasan bahwa jika sifat Daksha dibenarkan maka hal ini tidak akan terjadi padanya. Pernahkah kalian melihat saya marah atau menangis? Mereka mengatakan tidak, Anda selalu terlihat bahagia sendirian. Anak-anak Daksha mulai berpikir. Apa rahasianya? Narada menjelaskan bahwa seseorang akan tetap bahagia segera setelah ia melepaskan keinginannya.
Bukan berarti bahwa orang yang sudah menikah akan selalu tidak bahagia, tetapi sangat sulit bagi orang normal untuk bahagia dan menikah. Dewa Mahadewa dan Dewi Parvati menikah dengan bahagia karena mereka tidak memiliki keinginan duniawi. Setiap pasangan yang mengikuti jalan mereka selalu bahagia, seperti Maharishi Atri dan wanita suci Anasuya. Anda juga harus menikah jika Anda merasa sudah cukup berpengetahuan. Jika tidak, berhati-hatilah. Narada mengatakan dirinya telah menunjukkan kepada para keponakannya kedua jalan. Siapapun yang menyukai jalan yang mana saja, silahkan memutuskan untuk mengikutinya. Narada akhirnya menjadikan anak-anak Daksha sebagai pertapa juga dan mengirim mereka ke berbagai penjuru bumi. Prajapati Daksha menjadi marah. Daksha kemudian mengutuk Narada bahwa ia juga akan berkeliaran di seluruh dunia seperti anak-anaknya. Kamu tidak akan bisa tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Kamu akan disebut sebagai pengembara di dunia. Krishna mengatakan Narada juga bisa saja mengutuk Daksha jika ia menginginkannya, tetapi ia hanya tersenyum sebagai balasannya. Narada menerima kutukan tersebut sebagai perintah saya sebagai sang Narayan dan menerimanya. Inilah alasan mengapa Narada berkeliaran di seluruh dunia dan membantu orang-orang. Ia dihormati di mana-mana. Semua tindakannya dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia dan dunia. Rukmini menambahkan bahwa Narada mengetahui segala sesuatu tentang masa kini dan masa lalu. Dia tahu bahwa Subali tidak akan dapat menyakiti Hanuman dengan cara apapun. Sebaliknya, ia juga mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan untuk bisa menemui bayi Hanuman. Rukmini mengatakan Hanuman sangat lucu. Saya sangat ingin bermain dengannya dan mencintainya. Shri Krishna mengatakan bahwa beberapa anak memang seperti itu. Mereka menarik hati semua orang. Anjana memperkenalkan bayi Hanuman kepada pelayannya. Kesari memberikan perhiasan kepada semua pelayan. Ia menginginkan sebuah perayaan besar. Menghias seluruh negara bagian dengan lampu-lampu, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Saya ingin perayaan ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Tidak ada orang yang boleh merasa lapar, haus atau kesal. Anjana memiliki keinginan yang sama. Saya telah mendengar bahwa kesukaan seorang ibu hamil berhubungan dengan bayinya. Ia menyadari bahwa bayi Hanuman menyukai kir. Ia ingin semua warga memiliki kir setiap hari. Kesari bercanda bahwa jika Anjana benar-benar makan dengan cara yang biasa ia makan selama kehamilannya, maka tidak akan ada kir yang tersisa untuk siapapun. Anjana tersenyum. Ayah Anjana sedang berbicara dengan seseorang di jalanan tentang kelahiran bayi Hanuman. Subali mendengar mereka dari kejauhan. Subali menutupi dirinya dengan selimut. Pria itu menawarkannya kir. Subali akhirnya mengetahui bahwa Hanuman telah lahir. Dia membuangnya segera setelah pria itu pergi. Subali kembali memutuskan untuk membunuh bayi tersebut. Kesari menemukan bahwa bayi Hanuman sedikit lebih berat dari pagi hari. Subali berada di luar istana. Dia mengingat bagaimana dia terluka saat berusaha memasuki kamar Anjana. Seorang pelayan sedang mendekorasi balkon dengan bunga. Pelayan tersebut melepaskan benang pengikat para dewa dari balkon. Subali menyeringai senang. Dia memasuki istana secara diam-diam. Anjana menyiapkan bayi Hanuman untuk dimandikan. Subali menatap dengan marah pada bayi Hanuman. Namun bayi Hanuman juga menatapnya. Subali mengatakan, lihatlah aku jika kau mau. Aku adalah kematianmu. Subali terlihat dari kejauhan. Seorang pelayan menyarankan Anjana untuk memandikan Hanuman di dalam bak mandi. Anjana mengangkat Hanuman dan memikirkan kata-kata Kesari. Anjana juga merasa bahwa Hanuman sedikit lebih berat dari pagi hari. Hanuman yang menangis menendang bak mandi kecil dengan kekuatan penuh. Anjana terkejut melihat jejak kaki Hanuman di bak mandi besi tersebut. Dia mengangkat Hanuman dan mulai berjalan dengan tergesa-gesa, tetapi Hanuman terjatuh dari tangannya. Hanuman tidak terluka, tetapi lantai di bawahnya menjadi pecah. Anjana mengambilnya lagi dan menuju ke kamarnya. Subali mengamati bak mandi dan dampak yang ditimbulkan oleh bayi Hanuman. Keyakinan Subali terguncang melihat kekuatan Hanuman. Dia
Dia mulai memeriksa kekuatannya untuk membandingkan dirinya dengan Hanuman. Subali dengan marah memecahkan sebuah batu yang sangat besar. Subali meyakinkan dirinya bahwa dirinya lebih kuat dari bayi itu, tetapi mengapa saya merasa begitu lemah di hadapannya? Mengapa bayi itu jauh lebih kuat dari saya? Mengapa kekuatannya membuat saya merasa lemah? Krishna berkata setiap orang yang sombong akan mulai membandingkan dirinya dengan orang yang jauh lebih kuat darinya. Para penyembah seperti Hanuman juga sombong, tetapi mereka hanya sombong terhadap cinta kasih Tuhan. Mereka sebenarnya terbebas dari kesombongan pribadi mereka, ego, dan menjadi penerima cinta kasih dan berkahku sebagai Sang Narayan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak terbatas bisa terluka? Inilah sebabnya mengapa Hanuman tidak pernah terluka. Anjana dan Kesari terpana dengan kejenakaan putra mereka, tetapi kemudian mereka teringat bahwa putra mereka sebenarnya adalah benih kekuatan Dewa Shiva. Mereka merasa diberkati dan berterima kasih kepada Tuhan saat itu. Rukmini menambahkan bahwa seorang ibu tetaplah seorang ibu. Dia selalu berusaha untuk melindungi putranya. Dia tidak pernah berbicara tentang kekuatan putranya di hadapan siapapun, tetapi siapa yang bisa merahasiakan hal seperti itu? Kesari membawakan gelang kaki, kalung baru dan sepasang anting-anting baru untuk bayi Hanuman. Anjana menyuruh bayi Hanuman memakainya. Anjana mencoba untuk melepaskan perhiasan yang dipakai oleh Hanuman sejak terlahir tetapi sia-sia. Kesari tidak dapat melihat kalung atau anting-anting di leher dan telinga bayi Hanuman. Kesari bertanya-tanya apakah Anjana bercanda, tetapi dia tetap tidak bisa melihat apapun. Anjana memikirkan kata-kata Narayan kepada Dewi Laksmi saat dirinya diracuni dahulu, bahwa perhiasan itu akan menjadi perisai yang melindungi bayi Hanuman. Guru para Dewa Resi Brihaspati datang ke sana untuk memberkati bayi Hanuman. Kesari dan Anjana bersiap-siap untuk menyambutnya. Guru Brihaspati memberkati Kesari. Anjana mengingat kembali kenangannya yang kabur dari kelahiran sebelumnya ketika dia melihat gurunya tersebut. Masa lalu dan masa kini mulai bercampur aduk. Sang guru menyadari ketidaknyamanan Anjana. Orang-orang melupakan kelahiran masa lalu mereka untuk menjalani kehidupan baru dengan bahagia. Guru Brihaspati tahu bahwa melakukan sesuatu sebelum waktu yang ditakdirkan bisa berbahaya. Dia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Anjana pada waktu yang tepat. Sang guru juga berbicara tentang kalung yang melingkar di leher Hanuman dan anting-antingnya. Kesari mengatakan mungkin sesuatu telah terjadi pada saya karena saya tidak bisa melihatnya. Sang guru mengatakan bahwa hal itu normal. Tidak ada yang bisa melihatnya di bumi kecuali ibu bayi ini. Siapapun juga yang bisa melihat mereka, maka ia adalah Tuhan atau yang kelak disembah oleh anakmu. Anakmu telah terlahir untuk menolong orang tersebut. Brihaspati mengembalikan bayi Hanuman kepada Anjana. Sang guru mengatakan tujuan hidupmu telah tercapai. Engkau juga akan dikenang sepanjang masa bersama dengan putramu. Subali masih belum bisa memahami bagaimana batu bisa pecah karena bersentuhan dengan bayi. Seorang bayi malah akan terluka dalam kenyataan. Subali berkata, apakah aku sedang bermimpi? Apakah itu ilusi? Tidak, itu tidak benar. Apa yang saya lihat dengan mata saya adalah kenyataan, tapi bagaimana mungkin? Apakah bayi itu terbuat dari batu? Subali berkata mungkin ini sebabnya racun itu tidak mempengaruhinya, atau mungkin itu adalah efek dari racun itu saja yang tidak mematikan. Subali datang ke gua tabib tetapi dia tidak ada di sana. Setelah menunggu lama, tabib akhirnya datang ke sana saat itu. Subali memukulinya dengan buruk. Subali berkata, kau menipuku. Saya telah meminta racun tetapi Anda memberi saya sesuatu yang lain sama sekali. Apa itu yang kau berikan? Katakan padaku atau kamu pasti akan mati hari ini. Saudara Subali, Sugriwa, melihat dari kejauhan dengan kebingungan. Subali bersumpah untuk membunuh tabib tersebut tetapi Sugriwa menariknya kembali. Tabib mengatakan kamu tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Racun itu sangat berbahaya sehingga saya sakit demam tinggi sejak saya baru saja menyentuhnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa racun itu tidak menunjukkan efek yang diinginkan?
Sugriwa bertanya kepada saudaranya tentang siapa yang disebut Subali sebagai musuhnya. Subali berbicara tentang bayi yang sangat kuat. Subali berpikir tentang bayi Hanuman. Anjana mempersembahkan buah-buahan kepada Guru Brihaspati. Kesari menjaga Hanuman di tempat tidur. Anjana berbalik untuk melihat putranya, tetapi dia tidak ada di sana. Kedua orang tua tersebut menjadi tegang saat melihat tempat tidur yang kosong. Kemana Hanuman pergi? Anjana bertanya kepada semua orang yang ada di ruangan itu apakah mereka telah mengambil putranya. Dia tidak bisa terlihat. Anjana menjadi panik. Semua orang mulai mencari bayinya. Mereka mendengar seseorang tersenyum dan tertawa. Hanuman kecil ternyata duduk di balik tirai. Hanuman telah tumbuh sedikit. Rambutnya lebih panjang dari sebelumnya dan dia juga sudah bisa merangkak. Guru Brihaspati melipat tangannya dengan penuh hormat ke arah Hanuman. Para orang tua terlihat terpesona. Anjana menangis bahagia saat ia menggendongnya lagi. Hanuman kecil menyeka air matanya dan memeluk ibunya.